Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Akhirnya kita dapat berjumpa lagi di sesi konseling yang kedua kali, yang pertemuan kedua di minggu depannya, minggu hari ini, gitu ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Riza, Alhamdulillah Pak, baik kabarnya Pak. Baik, Pak. baik. Terus Mariza, kabarnya baik atau buruk? Baik Pak, Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Eh, kita langsung saja ya ke kemarin yang jadi apa namanya, yang belum selesai adalah punya Hadijah ya karena keterbatasan waktu, kita lanjut lagi. Jadi kemarin kan masalahnya, problemnya adalah homesick gitu. Masalah homesick kalau Hadijah itu bukan nggak kuat ya, apa ya, pengen pulang gitu kan, di Malang dan lain sebagainya. Coba ceritakan lagi, anu Zah, apa namanya, apa yang membuat kamu sedih? Maaf Pak, bisa diulang? Coba ceritakan kembali apa yang membuat kamu sedih gitu ketika di Malang. Oh, oke. Jadi Dulu yang buat ya, lanjut. Lanjut. jadi yang buat saya sedih sebenarnya yang di Malang tuh ya karena yang saya bilang di minggu lalu itu Pak, saya itu kan emang awalnya nggak pengennya di sini gitu, terus Hmm, tiba-tiba saya harus di sini. Kayak saya pengennya kan paling utama sih di Undip itu di Semarang. Ya itu, jadi kayak saya lebih sering homesick tuh karena mungkin ini bukan tempat yang saya mau gitu loh, Pak. Jadi kayak ngerasa makin berat gitu loh, hmm, merantaunya. Karena udah tempatnya bukan yang saya mau, jadi hawanya tuh pengennya pengen balik gitu, pengen balik ke rumah gitu. Jadi sering homesick deh. oke, jadi Haliza sendiri merasakan pengen homesick gitu. Sejak kapan Haliza merasakan pengen homesick? Sejak awal semester. Ya sejak awal semester, Pak. Dari semester awal karena kan ya kan ini udah salah jurusan, udah bukan kampus yang dimau, bukan tempat yang dimau. Jadi kayak dari awal pun saya udah ngerasa sering homesick itu dari semester 1 sampai semester 4 ini saya juga sering homesick. Sekarang saya lagi homesick, Pak. Oh, sekarang lagi homesick. Mm-mm. Homesick karena apa tuh? Maksudnya apa yang membuat Mbak Haliza homesick lagi? Ya berat aja gitu. Berat aja gitu loh, Pak. Di sini kerasa berat gitu menurut saya. Kayak sebenarnya dari lingkup teman-temannya baik-baik semua, alhamdulillah teman-teman baik. Tapi memang mungkin ini lebih ke dari saya sama di lingkup sekitar sini ya. Apalagi kayak tetangga depan kos ini tuh keluarga cemara gitu loh, Pak. Jadi kayak jadi kalau dengerin suara anak-anak terus Iya. orang tua gitu tuh kayak saya makin homesick gitu, kayak makin aduh kangen rumah gitu. Tambah homesick karena lingkungan kosnya yang cemara gitu ya. Ya Pak, ya. Menurut Haliza, apakah semua tempat harus sesuai dengan keinginan Haliza agar kita merasa nyaman? Enggak sih, sebenarnya kan kadang kita ada keadaan-keadaan yang kayak mau nggak mau itu harus dijalanin gitu loh, emang kayak nggak sesuai sama keinginan sendiri, tapi ada satu situasi yang memaksa terpaksa di situasi itu gitu loh. Jadi menurut saya nggak harus sesuai yang kita mau gitu. Jadi enggak juga gitu ya? Iya. Iya. Oh, apakah ada kemungkinan seseorang tetap bisa beradaptasi meskipun awalnya merasa tidak cocok? Jadi kayak misalnya ada nggak sih orang tetap bisa beradaptasi, mungkin awalnya nggak cocok gitu. Kayak misalnya kasusnya Mbak Haliza ini kan
homesick gitu. Apakah bisa tetap beradaptasi walaupun di awal itu nggak cocok? Ada Bisa, kemungkinan bisa. nggak? Bisa, menurut saya sih sebenarnya harusnya sih bisa ya, karena eh, namanya dalam jangka waktu panjang ya, misalnya saya kuliah 4 tahun ini, nggak mungkin dong selama 4 tahun saya nggak bisa beradaptasi sama sekali gitu. Pasti step by stepnya pelan-pelan saya pasti bisa beradaptasi sih gitu. Oke. Apakah benar Harisa sendiri tidak akan bisa bahagia hanya karena lingkungan rantau berbeda dari harapanmu? Maaf, bisa diulang di sini agak Mbak Khaliza itu nggak bisa bahagia karena lingkungan rantaunya nggak sesuai dengan harapan Haliza. Sebenarnya kalau dibilang kayak bener-bener nggak bahagia tuh kayaknya enggak juga deh Pak, karena itu terlalu terlalu berat gitu. Kayaknya kalau nyampe yang kata nggak bahagia tuh kayaknya kurang relate sih di saya. Oke, jadi belum tentu tempatnya ya, tapi cara kamu memandang situasinya tersebut. Iya, iya. Gimana suaranya nggak terdengar? Apa gimana? Enggak Pak, maaf, maaf. Karena kos saya sebelah pas ini masjid jadi suaranya minim. Tapi nggak apa-apa Pak, masih terdengar kok. Alhamdulillah tidak apa-apa, ini juga terdengar assalamualaikum gitu kan. Iya. Bagaimana kalau misal Haliza mikir kayak gini, tempat ini memang tidak sepenuhnya sesuai harapan saya, tapi saya masih bisa belajar, beradaptasi, dan menemukan hal-hal yang nyaman di sini. Coba berpikir seperti itu bisa nggak Mbak Haliza? Kalau pikirannya dirubah dengan cara, tempat ini memang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan saya, tapi saya masih bisa belajar, beradaptasi, dan menemukan hal-hal yang nyaman. Apakah itu membuat pikiran Mbak Haliza lebih tenang? Menurut saya itu bisa membantu sih, kayak karena itu kan saya kayak memberi afirmasi positif ke diri kalau walaupun nggak nyaman tapi kan masih ada hal-hal yang apa ya membuat saya mungkin bisa nantinya nyaman dari lingkup teman-teman mungkin yang kan mereka baik-baik itu kan Hmm. akan membuat saya pelan-pelan bisa beradaptasi gitu. Oke, jadi Mbak Haliza sendiri udah mau mencoba dengan itu semua ya, gitu. Terus, oke mulai mulai sekarang coba Mbak Haliza ubah pikiran-pikirannya itu menjadi yang lebih realistis, Mbak. Seperti tidak semua tempat harus sesuai harapan saya masih bisa beradaptasi sedikit demi sedikit, tidak nyaman saat merantau adalah hal yang wajar. Yang saya bisa mencari kegiatan dan teman yang membuat saya seperti itu. Jadi, sekarang mungkin Mbak Haliza sendiri merubah pikiran-pikiran Mbak Haliza itu menjadi lebih realistis gitu, lebih ke ya pelan-pelan aja, Mbak. Saya juga nggak memaksa buat Mbak Haliza tetap buat Mbak Haliza apa ya, buat Mbak Haliza itu berubah langsung mak cegagi, mak dar gitu, enggak. Oke, baik Pak, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain, ada pendapat gitu dari teman-teman? Teman-teman diam-diam aja ya, teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya juga setuju dengan apa yang dibilang sama Bapak. Kalau misalnya nanti misal Mbak Haliza butuh teman, boleh ya kok ngabarin saya. Nanti kalau misalnya mau main bareng saya juga nggak apa-apa. Jangan merasa sendiri ya Mbak Haliza. Oke, terima kasih Mbak Mariza. Itu teman-teman yang eh, itu dari Mbak Mariza seperti itu. Kalau dari Mbak Siska seperti apa? Mungkin sama sih Pak, soalnya kan saya juga nggak merasakannya ya, Mhm. nggak. Nah, mungkin kalau saya di posisinya Mbak Melisa sekarang, mungkin sama saya akan kesepian juga. Jadi saya setuju dengan saran Bapak sih. Oke, untuk teman-teman nih, teman-teman yang ada di sini, Mbak Alisa tuh harus melakukan apa biar nggak homesick seperti itu? Kayaknya kita harus main deh atau berempat sama Pak Cek juga gak apa-apa.
betul. Kalau misalnya kita udah punya teman yang klop, nanti pasti jadi betah di Malang kok Mbak Aliza. Ya, betul. Main ke rumah saya juga nggak apa-apa kok. Gitu, ya, itu banyak teman-teman yang sudah menawarkan buat bermain bersama ya agen Mbak Aliza sendiri apa di Malang. Jadi kan Mbak Aliza juga menyinggung soal sekarang sedang musik. Hari ini sedang musik. Kenapa tuh Mbak? Kok kenapa perasaan itu muncul lagi kenapa? Ya karena saya kan pulang sebenarnya ya kemarin, ya masih deket sih Lebaran itu Pak. Cuman mungkin saya tuh kan habis ini mau KKN, jadi kayak kayak kerasa kayak harusnya kan KKN ini dibuat libur gitu kan, saya udah berekspektasi kalau pulang di rumah, ya walaupun di rumah aja sih, tapi kayak pulang gitu loh, kayak waktu lama istirahat di rumah. Ternyata buat KKN, terus kayak saya pengen pulang pokoknya sebelum KKN gitu sih. Oke, Mbak Aliza sendiri pengen pulang sebelum KKN. Ini semuanya KKN? Bareng KKN-nya? Oh bareng. Oh, jadi semester Ya, Bapak, semester 4 betul. udah KKN ya? Sudah. 4 kali gitu. KKN-nya berapa bulan Mbak Aliza? Kurang lebih 45 hari Pak, Oh, jadi 1 bulan 1 bulan lebih. lebih, 15 hari ya? Mm-mm. Cukup cukup lama, cukup bukan nyita ya jatuhnya. Cukup iya, beradaptasi lagi dengan teman-teman baru seperti itu. Perasaan Mbak Aliza sendiri ketika mau KKN ini seperti apa? Sedih, sedih. Sedih? Kok sedih? Sedih sedih. Bukannya harusnya Daripada senengnya saya mikir sedihnya sih, Pak. kenapa itu kan kalau misal KKN kan harusnya kita senang karena dapat teman-teman baru, mungkin teman-teman yang lain di sini seperti itu ya, teman baru, dapat keluarga baru, dapat lingkungan baru, harusnya nggak sedih. Kenapa kok malah sedih Mbak Aliza? Iya sih harusnya kayak gitu kalau saya sih ya, tapi kan masalahnya infonya mendadak gitu loh. Jadi sayanya belum punya kesiapan, sayanya belum prepare gitu untuk menghadapi orang-orang baru atau kayak ya harus di lingkup yang baru, kan saya harusnya ada prepare-nya gitu. Ini enggak, kayak mendadak terus kayak ya saya nggak suka. Kayak masa saya cuma dikasih 100.000 buat 45 hari, Pak. Kan biayanya juga belum belum dari orang tua kan, misalnya duit, kalau ada duit alhamdulillah, kalau orang tua yang lagi kesusahan gimana? Gitu loh, Pak. Kayak kan terlalu mendadak gitu. Oke, sedihnya karena mendadak. Iya, lebih kayak karena mendadak. Saya kan belum prepare gitu loh. Orang tua belum prepare gitu. Oke, orang tua belajar. Kalau teman-teman yang lain, apakah kan sama-sama semester 4, sama-sama di UM juga gitu. Iya, sama sih Pak. Ya saya juga merasa ini sangat mendadak banget dan Iya, memotong libur kita yang sangat panjang gitu ya Pak ya. iya, betul. Soalnya kan misalnya kalau ada KKN itu jauh-jauh hari setahun pun minimal minimal. Gimana Mbak Siska? Bisa diulangi? Tidak terdengar. Kalau misalnya mau KKN itu minimal Mhm. pengumumannya itu setahun. Ini enggak Bapak, pengumumannya itu bulan kemarin, terus sekarang pendaftaran Juni kita KKN-nya. Oh, dan ternyata sendadak apa sih Mbak? Mbak semua di sini ya. Ini kan sangat keren. Ndadaknya sendadak apa? Ya dimaksud ndadak. Berapa ndak? Mendadak dan mendidik, dipaksa. Iya Pak, bener. UM mendadak mendidik. Berarti sangat mendadak sekali ya Mbak di sini. Iya, benar. Jadi kan saya sudah bertanya ke Mbak Hayu. Perasaan teman-teman ketika mau menghadapi KKN seperti apa sih? Teman-teman misalnya Mbak Siska, Mbak Maritza, gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya dijalani aja, kan itu ada pilihannya ya Pak.
yang reguler, tematik, Iya. sama mandiri. Hmm. Nah, awalnya tuh saya bingung tuh bedanya tuh apa sih gitu. Terus ternyata kan yang lain tuh ribet gitu ya. Ya udahlah saya ambil yang paling enaknya aja reguler gitu. Ngapain sih susah-susah. Oke, jadi Mbak Marisa sendiri kan kalau nggak mau ribet gitu ya, malah reguler aja gitu Bener. diatur semua. Iya. Kalau Mbak Siska, tadi kan ada berapa tematik reguler, pulang kampung, sama lagi nggak salah. Saya memilih yang reguler Bapak, soalnya kalau pulang kampung saya asalnya Malang sendiri, jadi nggak boleh. Oh, berarti Mbak Siska sendiri mengikuti yang reguler seperti itu ya. Iya, Oh, Mbak betul. Haliza nih, seperti apa mengikuti KKN seperti apa nih? Kalau Mbak Mohon Haliza maaf, mengikuti KKN seperti apa? Dengar Mbak? Iya tidak? maaf. Iya. Saya ikutnya reguler Pak, karena awalnya saya mau ikut yang pulang kampung, tapi kayak saya dioper-oper gitu loh kelompoknya, jadi nggak dapet. Terus saya ikut yang reguler. Oh, dioper-oper gimana tuh Mbak? Mbak Haliza dioper. Ya saya, iya dioper kayak saya sama teman saya berdua kan Pak, kayak nyari gitu bareng. Terus kayak ada kelompok ini kita dapat gitu dimasukin, terus tiba-tiba kita kayak enggak jadi, ternyata kita butuhnya cowok aja, terus ngapain kita diterima gitu loh di awalnya Pak. Sering banget kemarin digituin, dioper-oper kayak dari kelompok ini ke kelompok ini, kayak kita ngemis-ngemis Pak. Akhirnya saya udah capek sama temen saya, ya udah milih yang reguler. Ya berarti jadinya reguler, nggak jadi pulang kampung. Ya udahlah, ya nggak apa-apa Pak. Temannya Mbak Haliza juga reguler sekarang. Ya reguler karena kita capek udah. Oke, baik. Jadi mungkin gara-gara dioper-oper itu ya bukan membuang waktu ya. Iya, jatuhnya membuang-buang waktu ya dari teman-teman semua gitu. Temannya Mbak Haliza itu juga sama? Oh, sama ya berarti. Oke. Paham, paham, paham. Baik, baik. Berarti sama jurusannya gitu. Oke. Ketika KKN 45 hari itu apakah Mbak Haliza sendiri akan merasakan homesick dengan apa ya, maksudnya dengan situasi seperti itu gitu? Yang notabene kan kalau KKN kan gini Mbak, bukan Mbak Haliza, tempatnya dipilihkan. Mbak Haliza nggak ada kesempatan buat milih tempat ya kalau reguler ya? Apakah ada pikiran-pikiran yang seperti, "Aku pengen pulang, aku kangen orang tua," dan lain sebagainya, atau masih ada atau Mbak Haliza ya udah gitu aja? Seperti maksudnya ya udah Pak, sekarang aku sudah bahasanya apa ya, sudah menerimalah walaupun aku Kakak ditempatkan di mana saja, kan aku toh juga aku besok bisa bakal pulang seperti itu dan aku juga punya temen ya, lingkupnya kan lebih kecil ya harusnya ya kalau KKN ya, harusnya lebih bisa bonding terhadap satu sama lain sih Mbak, gitu. Gimana Mbak Harisha? Menurut saya kayaknya nanti walaupun saya kurang siap ya, saya maksudnya kurang kesiapan, tapi nanti mungkin kalau bonding sama teman-temannya berjalan dengan baik, maksudnya nggak yang dari awal tuh udah terbangun gitu loh dengan baik, kayaknya saya pikir saya akan nyaman aja selama KKN nanti. Ya walaupun waktunya cukup lama, tapi saya pikir saya bisa bertahan, maksudnya nggak kepikiran untuk homesick yang pengen pulang gitu, kayaknya enggak sih. Oke, berarti Mbak Harisha sendiri sekarang sudah bisa apa ya, sudah bisa berpikir tentang, ya udah sih ya realistis aja ya, kita ke depannya harus gini 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 terhadap semuanya gitu. Iya Pak. Iya, tanggapan teman-teman seperti apa ini sebelum tadi saya lupa menyampaikan ini mungkin 30 menit aja teman, 20 sampai 30 menit soalnya saya ini ada urusan seperti itu habis ini. Tanggapan teman-teman Oh gimana iya nih Bapak, nggak apa-apa Bapak. terkait Iya Mbak sih Pak, Hadiza? kalau menurut saya pasti nanti waktu KKN kan ketemu sama teman-teman banyak ya. Terus selain ketemu teman juga ketemu sama masyarakat di desa itu sendiri dan banyak kegiatan sama teman-teman yang pasti seru. Pasti nanti Mbak Liza mendapatkan teman yang banyak di sana dan nanti kerasan.
Yes, betul Ya, sekali. betul. Kalau Siska Mungkin gimana nih? ya, mungkin kan di sana banyak kegiatan ya. Dan Mbak Liza itu tidak merasakan homesick lagi, soalnya Mbak Liza kayak lupa dengan pulang, soalnya Mbak Liza juga sibuk gitu. Nah, Itu sih. ya mungkin itu ya apa saya simpulkan dari teman-teman semuanya. Jadi Mbak Alisa sendiri ketika pikiran-pikiran homesick itu datang, yang pertama harus dilakukan adalah mengingat pola pikir yang tadi yang sudah dirubah di awal tadi karena yang ya pokoknya Mbak Alisa harus memikirkan itu gitu. Di homesick itu wajar Mbak, gitu. Tapi Mbak Alisa juga berhak bahagia kok walaupun tidak di tempat rantau yang diinginkan seperti itu. Seperti itu. Jadi good luck buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih, sehat-sehat semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau sampaikan lagi teman-teman? Tidak apa-apa. Tidak ada, Pak. Oke, mungkin saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih Mbak Aliza, terima kasih Mbak Maritza, terima kasih Mbak Siska. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan pindah ke Mbak Siska atau Mbak Maritza seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu yang sebentar ini. Kalau misal besok ada hal apapun itu yang mau diceritakan silahkan cerita ke saya, tidak masalah. Saya selalu membuka pintu lebar-lebar. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf saya tutup. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Saya izin keluar. Ya.